rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Selawat dan salam tercurah kepada Muhammad kita, yakni junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamah ila yaumil akhir. Sekali lagi malam hari ini kita akan menyelesaikan atau menghatamkan kitab risalah awal ini. Mungkin pada kesempatan yang lalu penjelasannya kurang lengkap, artinya kurang banyak yang mungkin agak kurang mengerti. Maka malam hari ini insya Allah nanti saya akan menyempurnakan daripada pembahasan yang sudah dibahas di kesempatan yang lalu. Buka halaman 35. 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adam manafa'ana bih wa bi'ulumikum fid darain amin. 35 di samping tulisan malaikat ya. Adapun yang menunjukkan kebolehan terdapatnya sifat-sifat kemanusiaan pada diri para rasul semua adalah terlihatnya sifat kemanusiaan pada diri para rasul semua yang dilihat oleh orang-orang yang hidup bersama para rasul semua. Dan sampainya berita ini kepada kita semua ya, melalui berita yang datang dari pendahulu kita secara mutawatir atau turun-menurun ya. Apa sih? Kita jangan membayangkan, maksudnya ya, kita jangan membayangkan Nabi itu mungkin jangan bisa terbang, jangan-jangan akhirnya nggak nafas, gitu ya. Agak semua para Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW, itu sama sama kita, ya. Lahir, dari lahirin, terus dari kecil sampai mengikuti masa tamjiz. Masa itu tamjiz itu masa anak yang sudah tahu apa namanya warna ya, atau dia sudah bisa mati sendiri, atau dia sudah bisa buang air sendiri ya, atau cebok sendiri, itu namanya tamjiz. Walaupun dia belum datang masa balik, artinya itu beliau para nabi mengalami masa kecil ya. Para nabi itu, khusus Nabi kita Muhammad SAW, sempat disusui oleh beberapa ibu susu beliau. Di antaranya pernah disusui oleh apa namanya budaknya Abu Lahab ya. Ada budak Abu Lahab yang dibebaskan oleh Abu Lahab setelah memberikan kabar bahwa ponakannya, anak daripada saudaranya Abdullah itu lahir. Dalam kitab Maulid itu dijelaskan, ada namanya, lupa saya, pada yang itu budaknya Abu Lahab. Terus pernah disusuin oleh siapa? Oleh Halimatus Sa'diyah ya. Dan juga ada beberapa ibu susu beliau ya. Berarti kan ada proses ya, sama kita ya, proses tamjiz, proses nanti balik ya. Beliau juga makan, dia juga minum, dia juga tidur ya. Cuman kesemua itu dari mana? Kabar itu dari para sahabat yang semasa para nabi, para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW hidup ya, itu beliau pernah melihat dengan apa? Dengan mata kepala beliau ya, lihat bagaimana kehidupan para nabi, para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW ya.
Jadi nggak kita bayangin, oh Nabi itu jangan-jangan bisa terbang, jangan-jangan seperti Superman, jangan-jangan seperti Spiderman, bukan. Ya, artinya kita dapat kabar ini secara mutawatir dari para pendahulu kita. Ya, kita dapat dari ulama, ulama dapat dari gurunya ulama lagi, ulama dapat lagi dari ulama, sampai kepada para tabiin, sampai ke para sahabat yang sebagai pelaku yang pernah melihat kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu titik mutawatir ya. Berbagai. Berikutnya, dan diwajibkan juga kepada orang yang sudah akhir balik. Ya, kita ini udah akhir balik ya. Baik laki-laki maupun perempuan, ya, untuk mengimani 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bisyairil anbiya. Pengertiannya, wajib mengimani pada semua nabi-nabinya Allah Ta'ala. Wajib nih, ya. Kita mengimani bahwa Allah itu punya kekasihnya, punya utusannya para nabi. Yang jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Ya. Terus juga Allah Ta'ala mempunyai utusan, jadi para rasul ada 313 rasul. Dan yang wajib kita ketahui, yang wajib kita hafal ya, jangan sampai nggak hafal nih. Ya, kalau nggak hafal bahaya, gimana kita dilakukan tadi ya. Itu ada 25 nabi dan rasul. Ya. Kenapa? Bedanya apa nabi dengan rasul? Kalau nabi itu beliau itu untuk sendiri, tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul untuk sendiri juga, dan juga disampaikan kepada orang lain. Nah, ini para nabi dan rasul ini yang kita harus apali, yang jumlahnya 25 para nabi dan rasul, itu mereka dia untuk syariat itu untuk dirinya dan juga disampaikan untuk umatnya. Sampai kepada kita Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu yang kedua, al-imanu bisyairil malaikah. Iman, pengertiannya wajib mengimani pada semua malaikat Allah. Ya, wajib mengimani bahwa Allah punya malaikat. Ya, yang malaikat ini jumlahnya tak terhingga, nggak bisa ngitung. Jumlahnya berapa nggak bisa ngitung. Cuma yang wajib kita ketahui, kita wajib mengetahui ada berapa? 10. Wajib kita ketahui. Ya. Dan juga malaikat itu bukan bahasa kasyaf. Kasyaf itu bahasa kayak kita ini kan kasyaf nih, kasar. Ada itu bahasa latif, makhluk halus. Malaikat itu juga bukan laki-laki. Malaikat juga bukan perempuan. Berarti gak ada nafsu ya. Sampai malaikat gak dikasih nafsu sama Allah Ta'ala, karena bukan laki-laki, karena bukan perempuan. Makan juga enggak dia. Ya. Minum juga enggak. Jadi yang namanya manusia itu kan dikasih nafsu bukan hanya selera untuk laki-laki jadi selera dengan perempuan selera dengan laki-laki. Bukan hanya itu, makan. Coba ada bahasa anak, mulai dengan nafsu makan gitu ya. Nah, makan itu ada apa artinya nafsu? Ya, gue lagi nggak nafsu minum nih. Kalau nggak nafsu makan nih, gue lagi nggak nafsu jalan-jalan nih, gue nggak lagi nafsu ngaji nih, kan gitu kan nafsu itu. Ya, nah artinya malaikat nggak ada tuh, nggak ada nafsunya. Jangankan nikah ya, orang dia bukan laki-laki, bukan juga perempuan, ya juga bukan apa ya, juga dia juga nggak makan, dia juga nggak minum, nggak kawin, nggak tidur, ya. Ada orang kan nafsu tidur, nafsu ya, sampai seharian tuh tidur, nafsu berarti ya, nafsu apa lah, ketawa. Ini kalau nggak nafsu nggak bisa ketawa ente, kalau nggak nafsu nggak bisa tidur ente, kalau nggak nafsu nggak bisa bangun. Itu hikmahnya Allah kasih nafsu untuk manusia itu. Kalau malaikat kagak nafsunya, kalau malaikat ya di melek terus, nggak tidur, ya sujud terus, ya tugasnya sujud,
yang tasbih, yang zikir, yang ruku, gitu ya, yang duduk malaikat. Kalau kita malaikat kasih nafsu, kita maunya begini, ntar mau begini, ntar mau begini gitu ya. Nafsu pengen apa? Mau kalau mau ke apa? Ke apron jalan-jalan, mau ke sunter, mau mancing, gitu kan nafsu kan. Malaikat gak ada yang begitu. Makanya malaikat melihat bangsa manusia terheran-heran. Kok bisa ya? Nah begitu kan sebaliknya, manusia melihat malaikat terheran-heran dulu, kita heran nggak? Nah hidupnya menjikir doang, sujud pun nggak ada capeknya, ruku nggak ada capeknya, tasbih nggak ada capeknya, ada yang ngitungin hujan di sana, tugas malaikat ngitungin hujan, hitungin sampai ditanya, lagi sama Nabi ditanya, malaikat, tugas ente ngitungin turunnya hujan, ya. Ente tahu jumlahnya, tapi aku tidak sanggup, aku sanggup menghitung turunnya hujan. Setiap hujan turun dihitung, ente tahu menghitungnya? Susah ya. Ini borongan. Nah, tetapi kata malaikat, aku tidak sanggup menghitung seorang umatmu ya Rasulullah, yang apabila dia berselawat kepada aku nggak sanggup menghitungnya. Sallu ala Muhammad. Nggak sanggup menghitungnya. Dia masih sanggup menghitung turunnya hujan. Tapi baliknya malaikat tidak sanggup menghitung apabila umat Nabi berselawat kepada Nabi-nya dan Nabi Muhammad SAW, maka malaikat tidak sanggup untuk menghitung daripada rahmat yang turun diberikan oleh Allah SWT kepada yang yang dia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Untung ya, selawat sama Nabi ya. Sedikit ada cerita. Dulu Nabi Muhammad sedang duduk dengan para sahabat. Ceritanya, malaikat Jibril turun dari langit. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini nih di antara sahabatnya ada satu sahabat yang selawatnya dia bisa menggoncangkan alam malakut. Goncangin alam malakut. Bahkan malaikatnya Allah nih di langit, beliau mencatat kebaikan selawatnya ini sampai diibaratkannya apa tuh, utan itu kan kayu ya, kayu jadi penanya, terus lautan jadi tintanya, nggak sanggup. Kata Rasulullah, apa dibaca? Selawat apa? Coba tanya Rasulullah. Tanya Rasulullah. Urusan malaikat Jibril ngasih kabar, ente materi dari selawat apa? Sampai-sampai ahli langit, para malaikat goncang, malaikat kebingungan untuk mencatat kebaikan kamu. Jadi aku cuma selawatin aja ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumil. Ada nggak yang baca ratib tadi? Ada. Itu goncangnya harus tuh. Kalau kita baca ratib, ini hayatin baca ratibnya. Ya hayatin, dihadirkan hati kita. Niatin apa yang punya hajat benar kita. Insya Allah dengan berkah ratib, sedikit demi sedikit apa yang menjadi keniatan kita yang baik-baik, insya Allah akan terwujudkan atau diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, malaikat jumlahnya terhingga, tapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Udah hafal ya, insya Allah ya. Lalu yang ketiga, al-imanu bisya'iril kutubil samawiyah. Pengertiannya wajib mengimani pada semua kitab yang diturunkan dari langit. Kita beriman ya, saya ya, bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitab dari langit ya. Apa aja kitabnya?
Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keempat, al-imanu biyaumil akhir. Pengertiannya wajib mengimani akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Ya. Hari akhir berarti gak ada hari lagi. Ya. Jadi akhirnya akhir atau nama lain hari kiamat. Artinya apa itu hari udah nggak ada Senin lagi, udah nggak ada hari Selasa lagi, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya udah nggak ada hari yang pemungkas, nggak ada lagi. Maka itu hari di apa diakhiri dengan kehancuran, ya beriman walaupun belum mengalami, tapi mudah-mudahan kata para ulama kita yang beriman dan ngalamin, karena itu hari itu dahsyat, kita nggak sanggup sampai Allah Ta'ala saking cintanya kepada hamba yang beriman sebelum datang hari akhir, sebelum terbuktinya hari akhir maka dihancurkan terlebih dahulu, diwafatkan terlebih dahulu ya orang-orang beriman, dicepetin meninggalkan hanya orang-orang yang nggak punya iman, yang hari itu beliau melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, ya. Termasuk salah satu rukun iman yang ke-5 beriman, ya. Dan diwajibkan juga balik ya kepada orang yang akil balik baik laki-laki maupun perempuan, ya, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu dilahirkan di negeri Mekah, di Mekah, ya, pada malam 12 Rabiul Awal. Sebelum kejadian Nabi Muhammad lahir itu siangnya, ya, ada kejadian yang sangat dahsyat. Ya, ini Raja Abraham ingin menghancurkan Ka'bah, ya. Tapi dengan izin Allah selamatkan untuk Ka'bah, ya, diselamatkan Ka'bah di pasukan Raja Abraham. Kalau kata ibarat sekarang itu pasukan canggih lah. Kenapa? Karena zaman itu orang perang pakai kuda sama onta, tapi Abraham sudah bawa gajah, ya, ibaratnya orang sekarang perang tuh pakai apa, tank IDF apa ke Israel tuh rudal, ya, pakai tank baja itu, ya. Nah, tapi Allah selamatkan, ya, Ka'bah itu, karena itu adalah tempat yang sampai sekarang kita buat kiblat umat Islam sedunia, ya. Kejadiannya sebelum menjelang subuh Rasulullah lahir, siangnya udah mau ada kejadian. Nah, subuh Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah, ya, dalam keadaan yatim karena ayahnya terlebih dahulu wafat. Terus diasuh oleh kakek beliau, ya. Dan diutus menjadi Rasul juga di Mekah. Coba nanya, umur berapa Rasul diutus? Umur berapa? Umur 40. 25 itu nikah dengan Siti Khadijah. Berarti dari 25 tahun sampai ke 40 berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun baru diangkat menjadi nabi. Kenapa umur 40? Nih, 40 itu adalah batasan seorang kalau dia mau toat, kalau dia mau rusak. Kalau dia berhasil, kalau dia mau bangkrut umur 40. Kali ini antum yang belum 40, kalau belum 40 patin. Ya Allah, begitu nih kalau mau 39, antum besok nih panjang umur insya Allah, ya, umur 39 mau masuk 40, mau milad mau 40, antum minta, ya Allah, semoga engkau tegakkan di umur 40 ini dalam keadaan senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Situ tuh. Jadi kita mau bener-bener mau bangor tuh. Situ tuh batasan. Kadang-kadang orang udah umur 40 dia nggak jaga. Akhirnya apa? Udah langsak bangor terus-terusan itu.
Tapi kalau dari sekarang kita udah jaga, insya Allah umur 40 tahun kita, Allah akan selamatkan kita dari fase yang ya, karena fase itu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40 fase tuh. Di situ udah sifat kedewasaan waktu udah terlihat ya, terus udah kedewasaannya, apa pengalaman udah mulai ada di situ ya. Kalau 25 belum ya, 25 masih apa? Masih kalau bahasanya anak sekarang masih cinta monyet ya, masih apa unyu-unyu ya. Tapi kalau sudah 40 ya, batasan yang dekat itu deh, umur 40, dan juga diangkatnya diutusnya di negeri Mekah ya. Tapi untuk apa? Untuk seluruh alam semesta diutusnya, diangkatnya di negeri Mekah, tapi diutus untuk seluruh alam semesta ya. Makanya di sini kan di kitab ini dijelaskan Nabi Muhammad itu ya apa namanya diutus untuk para manusia, para malaikat, para jin. Makanya ada jin yang muslim ya, diutus ya. Kemudian pindah Nabi Muhammad, mau pindah ya. Setelah sudah mapan, setelah sudah diangkat menjadi Rasul, beliau pindah tuh. Pindah kemana? Ke Madinah, negeri Madinah. Ya sekarang, dulu namanya Yathrib. Sebelum Nabi Muhammad pindah namanya Yathrib. Begitu Nabi Muhammad pindah, dulu ke Madinah, kota Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan negeri yang penuh dengan cahaya. Ya. Diutus, dan juga Nabi Muhammad diutus ya, maksudnya diutus berdakwah di negeri Madinah, berdakwah di negeri Madinah ya, untuk memberikan keimanan apanya tentang ketauhidan di negeri Madinah ya, dari beberapa gelintir para sahabat terus sampai sahabat itu lama banyak sampai terkumpullah para sahabat yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajarannya, ada 124.000 sahabat ya. Juga karena ini pindahnya Nabi Muhammad bukan pindah sembarangan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Pindahnya ini ke Madinah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah pindah. Ya. Terus lagi, dan Nabi Muhammad sakit di negeri Madinah, sakit ya. Berarti kan kalau sakit berarti kayak kita ya, cuma sakitnya Nabi nggak seperti kita ya, sakitnya hanya sekedar sakit, nggak mencacatkan sifat kenabian ya. Sakit itu nggak bikin orang itu geli, nggak bikin orang itu sakit apa nih gitu ya, nggak nular gitu ya, sakitnya hanya sekedar ya. Dan Nabi Muhammad itu manusia ya, diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala di Madinah juga. Lalu setelah sakit, sebab yang sakit, Nabi Muhammad juga meninggal juga di negeri Madinah ya, dikuburkan di negeri Madinah ya. Juga Nabi Muhammad dikuburkan di negeri Madinah, dan kuburannya di kediaman di rumahnya Siti Aisyah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan diwajibkan juga kepada orang yang sudah akil balik, laki-laki maupun perempuan, untuk yakin ya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ganteng rupanya ya. Kalau ganteng rupanya, ganteng itu berarti apa? Ada orang ganteng, tapi kadang-kadang ada bahasa gini, ini ganteng loh, cuman sayang pipinya tembem. Berarti nggak kurang ya, masih kurang ya. Ini orang sebenarnya ganteng loh, cuman sayang rambutnya berintik. Ini orang ini ganteng, anaknya ganteng, cakep, cuman sayang jalannya agak impur. Ya. Agak ngegang apa impur ya, ganteng, bah sayang jarinya kurang cuma 4 doang. Gitu ya. Nabi Muhammad sempurna, ganteng itu sempurna. Orang kalau ngeliat Nabi Muhammad, musuhnya aja, Abu Jahal aja, Abu Lahab aja, kalau ngeliat Nabi Muhammad dari jauh dia menggebu-gebu musuhin.
Tapi begitu dekat diam. Begitu dekat diam. Jadi ada ceritanya, ada orang Yaman, dia dagang ke negeri, waktu itu masih di Mekah, dagang. Ceritanya dagangannya orang Yaman ini dirampas sama Abu Jahal, dirampas, diambil. Biasa deh kalau kata bahasa sekarang, kalau preman, dirampas. Terus ini orang Yaman lapor ke beberapa orang terkemuka yang ada di Mekah itu, ke pintu, tolong dong bantuin saya. Kenapa? Saya dari negeri Yaman, saya orang Yaman, saya datang kemari, dagang saya dagang saya dirampas sama Abu Jahal. Oh, Abu Jahal, nggak berani ya. Semua orang diaduin nggak berani. Akhirnya ada orang marah kan, coba deh, kali aja ada solusi, ada datang gitu. Rasulnya, nabinya orang Islam, di sini ada namanya Muhammad. Saya datang ke sana, kali aja Muhammad, nabinya orang Islam, dia bisa ngerti. Datang di mana? Dia kasih alamat. Sampai ke rumah Nabi Muhammad, ini orang cerita gini-gini hal, keluh kesahnya dia. Kata Rasulullah, kok dilihatin, ayo ikut, ganteng nih orang, diajak sama Nabi jalan ke rumahnya Abu Jahal. Orang pernah liatin dari jauh, Muhammad mau ke rumahnya Abu Jahal. Ada apa? Dari jauh pada ngintip-ngintip kan? Karena nggak level lah. Dia Abu Jahal itu termasuk tokoh Quraisy, menurut orang mereka nggak level. Termasuk umurnya lebih tua, Nabi Muhammad masih muda, ya kan? Ya, dibawa, akhirnya cetok pintunya. Cetok dibuka, kaget. Dibuka langsung kaget. Abu Jahal lihat Rasulullah. Ini Muhammad. Kalau bahasa kitanya, Abu Jahal, kasihin ini yang punya barangnya. Kasih. Itu nggak banyak ngomong, Abu Jahal langsung ke dalam, diambilin ininya, dagangan yang dirampas itu, dikasihin, digotongin, udah. Masih kurang nggak, kata Rasul? Sudah cukup ya Muhammad, udah. Tutuplah pintunya. Dia bilang, baru cerita, nggak ada sekota Mekah ini yang belain saya, hanya engkau. Sedangkan beliau ini bukan apa-apanya, dan Nabi Muhammad artinya cuma sedang ngebantu. Tapi lihat kegagahannya Rasulullah, kegantengannya Rasulullah, kewibawaannya Nabi Muhammad, sampai Abu Jahal musuhnya aja yang pengen mati beliau, pengen ngancem beliau bagaimana supaya celaka. Tapi lihat begitu ketemu Nabi Muhammad, saking hebatnya, saking wibawa sangat gantengnya luar biasa, ya. Ibarat apa? Kalau kata ulama, diibaratkan seperti apa? Seperti ente nih diliatin sama cewek cakep, bukan? Belum nih kan, belum ini jadi BS dong. Begitu dong, karena udah kan lihat itu ya. Saking cakep begini juga ya. Ini orang ganteng loh ya. Nabi kita Muhammad SAW ganteng ya. Yang gantengnya itu nggak ada cacat sedikit pun, dari wajahnya, dari telinganya, dari rambutnya, dari tingginya, dari jalannya, ya, dari kulitnya. Orang waktu itu orang Arab kulitnya yang banyakkan mungkin sawo mateng, ada yang hitam. Nabi Muhammad kulitnya kemerah-merahan, matanya hitam, mata tuh hitamnya hitam pekam, putihnya putih. Giginya rata, hidungnya juga nggak mancung sekali. Kan ada orang, wah bang saya kemancungan, kebetet kan, jadi jelek ya, ada cacat kan, hidungnya, telinganya, rambutnya, bahkan sampai wafat, sampai menjelang senja, menjelang tua beliau umur 60, itu uban dia kepala cuma hanya 3, di kepala cuma hanya 3 uban. Terus lagi ya. Jadi diwajibkan juga kepada orang yang akil balik
laki-laki maupun perempuan, untuk meyakini bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu ganteng rupanya, gitu. Enggak tinggi, enggak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek. Dan Nabi Muhammad itu menjadi penutup para anbiya, ya, para nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW, ya, artinya tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW lagi, la nabiya ba'da. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku nabi, ya, bohong, ya, karena ada lagi ditutup oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, ada lagi. Nah, kesimpulan semua ini, ya, adalah kalau kita ingin mengetahui makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harus mengetahui mutakot 50. Mutakot 50, sifat yang wajib bagi Allah 20. Sifat kebalikannya yang mustahil juga 20. Sifat yang jais bolehan bagi Allah Ta'ala hanya satu. Jadi berapa? 41. Sifat yang wajib bagi Rasul, nih, ya, 4. Yang mustahilnya 4. Yang jaisnya 1. Jadi 9. Jadi 41 ditambah 9 berarti berapa? 50 mutakot. Jadi kalau kita mau mengenal Allah sebagai Tuhan kita, mengenal Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Ta'ala, sebagai Nabi kita, harus melalui jalur mengetahui makna mutakot 50, ya. Lalu benar, kalau enggak, kalau pakai khayal-khayalan doang nggak bakal sampai, ya, nggak bakal ketemu, khayal doang nggak boleh, ya. Tapi kata para ulama, orang yang semasa hidupnya dia belajar, dia ngaji, dia mempelajari tauhid, dia mengenal Allah melalui jalur tadi ini mutakot 50, mengenal Rasulullah melalui jalur mutakot 50, kita nggak paham nih. Ada kata kita agak otaknya agak jundel, nggak paham. Ya. Nanti di alam barzah, ya mati nih di alam barzah, maka Allah akan berikan kepahaman. Allah akan berikan dengan kepahaman itulah nanti kita bisa menjawab dengan mudah pertanyaan-pertanyaan malaikat. Karena malaikat bertanya apa? Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma qiblatuka, wa ma ikhwanuka. Ya. Itu nanti akan bisa menjawab. Ya. Sebagaimana yang kata Habib Rahman bin Ahmad Segar Khalid, sebagaimana Siti Maryam melahirkan putranya Isa, yang mana bayi yang waktu itu orang menyatakan bahwa Siti Maryam itu jangan-jangan selingkuh dan sebagainya. Kata Siti Maryam, enggak. Kalau kalian pengen tahu aku ini, siapa aku ini, tanya ke bayi ini. Kira-kira dengan bayi masa bisa ngomong? Maka dengan suara yang lantang Nabi Isa alaihissalam, beliau bercerita tentang dirinya, bercerita tentang uminya, ibunya, bercerita tentang dirinya, dan beliau menyatakan bahwa beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena itu diberi ilham, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu ya. Artinya walaupun kita ini sudah belajar, kita udah berusaha, ya, terus kita apa namanya, kayaknya ngaji lagi, kayak otaknya jendel, ngaji lagi otak jendel, ya. Tapi kalau kita terus ngaji terus ya, sampai kapan? Sampai titik dalam penghabisan, sampai mau wafatnya kita, terus kita dalam keadaan kita thalabul ilmi, apa-apa yang semasa di dunia kita tidak paham, nanti di alam barzah akan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat kalau tidak dengan ilmu. Hafalan nggak bisa. Kalau menghafalan bisa, udah nggak usah ngaji. Cuma ada ulama, ya. Makanya hafalan itu nggak jadi jaminan. Bukan jadi jaminan, emang nggak bakal bisa. Harus ngaji. Harus punya guru, yang gurunya ini mempunyai sanad sampai ke gurunya lagi, sampai ke gurunya lagi, sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai kepada sumbernya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk meluruskan
pemahaman akidah ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada wajib yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malam kita selesaikan sampai sini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan ganti kitab. Mungkin enaknya kita tetap kita masih bahas tauhid ya. Nanti mungkin kita ganti dengan kitab Aqidatul Awam. Insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini mendapatkan manfaat buat kita, memberikan berkah buat kita. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan menjadi pemahaman kita, ilmu buat kita insyaallah. Ya Rabbana tarabna li annana tarabna wa annana asyrafna ala Allah asyrafna fatul alaina tawbah tarsir kullahum wastur lana al-awradi wa amin al-awradi واغفر لوالدينا رب مولدينا والآل والإخوان من شائر البلاد وكل محبة أو غيرة صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالحساب منا المصطفى رسول الله بكل سر صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه كادت صحبي والحمد لله في القبر والثناء والحمد لله رب العالمين. قبول والمقبول الإجابة. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.